Oke, selamat datang di materi kuliah pengantar produk studi produk nutraceutical. Yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang model dan mekanisme dari evaluasi produk nutraceutical. Nah, yang akan kita pelajari adalah model dan mekanisme dari genomik dan proteonomik dalam evaluasi efek toksisitas dan efek farmakologi. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, untuk memprediksikan efek samping nutraceutical, itu yang kedua. Lalu yang ketiga yang akan kita pelajari adalah tentang model dan mekanisme genomik maupun proteomik dari evaluasi toksisitas dan efek farmakologi. Yang kelima adalah jenis dan metode yang digunakan dalam evaluasi toksisitas dan efek samping. Nah, untuk yang pertama saya ambilkan dari buku Genomic and Proteomic and Metabolomic in Functional Product, di mana dari untuk pengembangan dari produk yang ada kata-kata omicsnya berbasis dari berbasis dari nutrisi, itu adalah pada setiap individual akan akan ada yang mengalami standar diet di sini adalah pola hidup, dan ada standar pola hidup yang kita beri nutrisi spesifik. Nah, dari hal tersebut kita bisa ambil dari sampelnya berupa darah, urin, saliva atau jaringannya. Nantinya dari jaringan tersebut akan terjadi transkripsi proteomik dan metabolomik. Nanti itu merupakan dari sistem biologi. Berdasarkan dari sistem biologi tersebut, kita bisa lakukan bioinformatik analisis. Ini kita gunakan dengan data yang besar. Lalu setelah itu kita bisa menentukan biomarkernya dari senyawa tersebut. Nah, setelah kita bisa tentukan biomarkernya, nantinya pada orang yang untuk menggunakan nutraceutical itu dengan variasi gen yang berbeda, tujuannya nanti akan mendapatkan nutrisi yang berbeda. Nah, di sini ada kata-kata omics. Omics adalah suatu studi yang dari ilmu biologi dengan kata-kata terakhir seperti omics, seperti genomics, transkriptomik, proteomik, dan metabolomics. Nah, untuk kalau misalkan ada kata-kata ome, itu adalah yang proyeknya yang bersifat pada objek studinya. Contohnya genom, proteom, transkripton, metabolom. Nah, untuk yang selanjutnya saya ambilkan dari buku Nutrigenomic and Nutraceutical, di mana editornya adalah Prof. Yaswan Patak yang pernah datang ke kampus kita. Nah, dari sini ada dari makanan yang kita makan itu ada nutrien, ada nutrisi, dan komponen bioaktifnya pada makanan. Nah, dari nutriennya tersebut bisa berupa protein, metabolomics itu bisa merupakan metabolit sekunder, dan yang terakhir adalah berupa gen. Nantinya kalau metabolomik tersebut langsung berefek atau
bisa langsung dia menjadi metabolit. Nanti metabolitnya dikode menjadi protein. Untuk proteomik yang akan kita konsumsi nanti akan bisa langsung menjadi protein, tetapi untuk nutrigenomik nanti akan menjadi nutrigenetik, di mana nanti nutrigenetik itu akan menjadi bahan dari DNA. Nantinya bahan tersebut juga bisa jadi epigenomik. Epigenomik nanti akan menjadi RNA, dan ada proses transkriptom. Jadi di sini adalah proses penerjemahan dari RNA menjadi protein. Nah, nantinya kalau misalkan semuanya ini bisa dipelajari, nantinya ini adalah hubungan antara nutrigenomik dengan tubuh manusia. Nah, seperti yang kita ketahui, apabila kita makan sesuatu di sini nanti akan terjadi metilasi DNA dan dapat terjadi histon modifikasi. Nantinya terjadi histon modifikasi akan memperbaiki atau bisa merusak dari kromosom. Nah, makanya itu kalau misalkan kita makan, kita harus memilih atau selektif dalam pemilihan makanan. Nah, ini apabila kita melakukan uji secara modern, jadi dari proteinnya tersebut bisa dicerna lalu menjadi kompleks protein dengan bantuan 1D atau MDLC. Jadi ini adalah suatu metode untuk memisahkan protein. Nantinya dari protein tersebut kita masukkan di alat namanya LC-MS. Dari LC-MS tersebut kita bisa kuantifikasikan proteinnya. Dari protein tersebut kita bisa memprediksikan kira-kira hubungan antara spektra atau hubungan antara strukturnya dengan genom database-nya. Lalu setelah kita bisa tentukan jadi satu, nanti kita bisa lakukan pembacaan secara komputasi atau kita uji secara in silico antara MS dengan asam amino dengan menggunakan genomic sequence. Nah, bagaimana caranya kita untuk menguji genomik dan proteomik dengan menggunakan model modelnya seperti apa yang akan bisa kita gunakan? Di sini kita ada dua model. Yang kiri adalah model yang lama dan yang kanan adalah model yang baru atau yang sekarang sedang ngetren dikembangkan. Kalau misalkan kita gunakan metode yang lama, kita biasanya menggunakan metode sel kultur atau kita ujikan pada hewan uji. Nah, untuk model yang baru kita bisa kembangkan dengan menggunakan analisis transkriptomik dan analisis. Alat yang dipergunakan antara adalah microarray, RNA sequence, RT-PCR, qPCR. Nah, ini kalian pelajari di materi bioteknologi kalau tidak biologi molekuler. Lalu kalian bisa hubungkan antara spektrofotometri MS, hasil dari proteinnya. Lalu bagaimana caranya untuk menguji efek samping dari penggunaan obat, dari penggunaan produk nutraceutical secara komputasi? Nah, ini adalah contohnya apabila kita mau menguji
hubungan antara asam folat di sini dengan beberapa senyawa yang dia ditengarai mempunyai efek nefrotoksik. Nah, dari hasilnya tersebut ketika diberi asam folat, maka terdapat penurunan efek dari toksisitasnya. Nah, dengan diberikan bersama asam folat untuk obat siklosporin, neomycin, streptosin, tobramycin, dan amikacin, ternyata secara komputasi dia bisa menurunkan dari efek nefrotoksiknya tersebut. Nah, lalu selanjutnya bagaimana kalau kalian mau menguji adanya, kalian misalkan mengisolasi suatu senyawa dan mendapatkan strukturnya, kalian bisa menguji aktivitas senyawa kalian itu mempunyai efek toksik atau tidak. Ada berbagai macam software online dan gratis. Yang pertama kalian bisa uji di PKCSM Prediction. Untuk alamatnya kalian bisa klik di sini. Kalian bisa ketik ini. Nah, caranya adalah kalian gambar strukturnya dengan menggunakan CamDraw atau kalian bisa cari di PubChem. Lalu setelah itu kalian ubah, kalau di CamDraw kalian ubah menjadi bentukan smile-nya. Lalu bentukan smile-nya kalian copy di sini. Atau kalau kalian menggunakan PubChem, di sana sudah terlihat bentukan dari senyawanya tersebut. Lalu kalian bisa copy di sini, lalu akan muncul prediksi dari senyawa tersebut, baik prediksinya melalui absorpsi, distribusi, metabolisme, ekskresi, dan toksisitasnya. Atau kalau kalian mau tahu semuanya, kalian klik AdMed di sini. Itu software yang pertama. Untuk software yang kedua, kalian bisa masukkan senyawa yang akan kalian uji di namanya softwarenya Tox Prediction. Dari software tersebut kalian bisa melihat, memilih kira-kira kerusakannya bisa sampai di mana. Untuk alamatnya kalian bisa lihat di HTTP yang seperti di bawah ini. Nah, untuk software yang ketiga kalian bisa menggunakan SwissDoc. Kalian ketik di Google SwissDoc. Nantinya dari SwissDoc tersebut SWISSDOCK. Dari program tersebut kalian bisa memprediksikan secara in silico juga. Lalu setelah itu kalian bisa melakukan prediksi toksisitas dan prediksi aktivitas dari metabolit sekunder yang akan kalian uji. Nah, untuk selanjutnya adalah alternatif model in vitro untuk prediksi dari keamanan dan toksisitas pada produk nutraceutical. Yang pertama, apabila kita ada makanan di sini, lalu setelah itu dengan adanya bahan tambahan pada makanan tersebut, apakah bisa mempengaruhi makanan tersebut atau bisa menyebabkan efektivitas atau karakteristiknya berubah. Jadi pada produknya nanti kita bisa bikin dari makanan atau obat, di mana nanti kalau obat masuk di tahapan isolasi, kalau misalkan masuk di makanan nanti
yang diuji adalah berupa rasa, aroma, dan nilai nutrisi. Tetapi apabila nanti kalau misalkan masuk di suplemen diet atau suplemen makan, nanti masuk di dietary suplemen, di mana dietary suplemen ini adalah masuk pada bidang nutraceutical. Nah, untuk regulasinya yang sudah ada dilakukan di FDA, di mana di FDA dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama ada pada GRAS, lalu yang kedua ada pada tambahan sediaan makanan, dan yang terakhir ada pada New Dietary Ingredient, NDIN. Nah, nantinya untuk hasil dari makanan tersebut ini yang sudah terregulasi di Amerika. Untuk di Indonesia, untuk produk nutraceutical sendiri masih belum ada undang-undang yang membawahinya. Biasanya dimasukkan di produk jamu. Untuk perundangannya bisa masuk di sediaan jamu, nutraceutical, atau fitofarmaka. Nah, untuk model sendiri kita bisa lakukan pengujian secara in vivo dan in vitro, di mana kalau misalkan in vivo kita bisa ada 3 uji yang bisa kita bisa gunakan. Yang pertama adalah uji in vivo dengan menggunakan hewan uji, in vitro dengan menggunakan sel atau senyawa atau yang tidak ada tikusnya. Terus kalau in silico kita bisa uji secara komputasi. Nah, untuk uji toksisitas sendiri yang kita uji adalah yang pertama, kalau misalkan senyawanya memiliki aktivitas sebagai sitotoksisitas, kita lihat bagaimana dia memiliki sifat nekrosis, genotoksis, dan apoptosis. Nantinya ini biasanya digunakan pada produk yang ditengarai memiliki aktivitas anti kanker. Atau kita bisa gunakan mekanistik study, di mana dari proses ekspresi, translasi, dan metabolisme dari DNA tersebut. Lalu kita bisa gunakan proses dari kinetik, di mana pada saat uji kinetik kita bisa melihat keterbatasannya seperti apa, lalu akumulasinya dan transformasinya pada dalam tubuh seperti apa, dan yang terakhir pada ekspresinya seperti apa. Nah, untuk itu kita memerlukan 2 dimensi model dan 3 dimensi model, di mana untuk 2 dimensi model itu biasanya digunakan untuk clinical initial screening. Tapi untuk 3 dimensi model biasanya kita gunakan untuk melihat mekanisme dan sifat dari farmakokinetiknya dari senyawa tersebut. Lalu di sini ada berbagai macam uji. Yang pertama, apabila kita mengetahui senyawa tersebut bersifat toksik, maka untuk mengujinya kita bisa gunakan dari sel, jaringan, atau isolat dari jaringan, atau beberapa spesies tertentu. Lalu kalau misalkan uji ini juga bisa dilakukan dengan diet suplemen. Nantinya bisa kita masukkan di sel, atau kita bisa gunakan pada model pada tubuh manusia. Biasanya kita gunakan biological fluid dan sel limfa. Nantinya dari hal tersebut, untuk
untuk secara fungsional genomiknya kita bisa lihat dari pertimbangan dari genomik, proteomik, dan metabolomik yang nantinya akan berujung kepada hasil dari efek toksikologinya. Nah, kalau misalkan kita mau melihat dari struktur aktivitas, hubungan struktur aktivitas atau di ilmu kimia medisinal kita kenal dengan nama QSAR, kuantitatif struktur aktivitas relationship. Nah, dari senyawa tersebut kita memiliki sifat karakteristik fisika kimia. Antara lain ada log P, log K, tautomer, bentukan campuran, dan hukum Lipinski. Lalu kita juga bisa lihat efek dari struktur aktivitasnya terhadap berbagai macam spesies. Antara lain kalau misalkan kita masukkan pada spesies bakteri, ayam, tikus-tikusan, kelinci, dan hewan mamalia. Nantinya dari senyawa tersebut kita bisa melihat untuk endpoint-nya, kemungkinan senyawa tersebut memiliki sifat yang genotoksik atau tidak genotoksik. Ini adalah senyawa yang bisa menyebabkan mutasi gen dan menyebabkan kerusakan pada kromosom. Lalu selanjutnya ada sirkokarsinogen, lalu ada neurotoksik, ada okular toksisitas. Neurotoksik ini bersifat toksik pada saraf. Terus yang okular pada pendengaran, kardiotoksik, pulmonori, hepatotoksik, nefrotoksik. Nefrotoksik ini pada ginjal, mempengaruhi alfa globulin atau mempengaruhi bladder urotelial hiperplasia, juga bisa atau mempengaruhi dari mereproduktif dari toksis dari senyawa yang lain, dan bisa juga menyebabkan iritasi pada mata, kulit. Nah, kalau misalkan untuk aktivitas sitotoksiknya nantinya bisa diharapkan kita bisa mengetahui efek samping dari senyawa-senyawa yang akan kita gunakan tersebut. Jadi pada dasarnya dari setiap sel tersebut ada hubungannya antar sel satu dengan sel yang lain, di mana untuk hubungan sel satu dengan sel yang lain itu bisa berupa transformasi, absorpsi, komunikasi. Nah, dari hal tersebut nantinya untuk yang meningkatkan bisa berupa senyawa bioaktif, bisa berupa senyawa yang toksik, bisa berupa mikroba, bisa berupa jaringan epitel, dan juga bisa berupa secondary cell atau ini adalah secondary cell. Nah, untuk perkembangannya, untuk pengujian dari uji aktivitas di sini sudah menggunakan alat sensor. Yang gambar di atas adalah contoh alat sensor yang digunakan sebagai yang kiri ini adalah model dari paru-paru manusia, dan yang di sebelah kanan adalah model dari human gut. Jadi ini sudah ada sensornya. Selain itu yang pernah
pernah dikembangkan di Jember itu adalah untuk menguji aktivitas senyawa yang memiliki efek anti Alzheimer dan anti Parkinson. Nah, jadinya dari senyawa yang akan kita peroleh nantinya kita bisa dapatkan data yang banyak, lalu setelah data yang banyak kita bisa identifikasikan dengan menggunakan softwarenya kalau datanya semakin banyak semakin bagus, kita bisa gunakan POT, pathway of toxicitas. Jadi nanti juga kita bisa analisis dengan LDA, dan di sini dengan menggunakan SEM nantinya dari permodelan tersebut kita bisa mengetahui database dari senyawa yang dapat menyebabkan keracunan pada manusia. Otomatis apabila ini bisa dibuat, nantinya kita bisa tahu efek dari senyawa tertentu pada orang dengan asam atau DNA tertentu. Nah, untuk yang terakhir kita bisa gunakan untuk tes pada uji aktivitas dari produk nutraceutical, kita bisa menggunakan high throughput screen, di mana ini adalah metode yang sangat efisien dan untuk mengidentifikasikan senyawa dengan dosis dan sel target tertentu. Lalu kita juga bisa gunakan stem cell, lalu juga kita bisa gunakan fungsional genomik. Setelah itu juga kita gunakan bioinformatik, sistem biologi, komputasional sistem biologi, PBPK model, lalu ada hubungan struktur aktivitas, dan yang terakhir kita bisa gunakan biomarker untuk melihat efek toksisitas. Nah, untuk biomarker sendiri biasanya ada pada sensor yang seperti gambar ini. Baik, terima kasih. Jika ada pertanyaan, mari kita berdiskusi di Teams.